Apa yang jadi sabdane Kanjeng Nabi, kowe ngakoni, kowe ngimani. Ngono. Bahkan Habib Alwi Al-Maliki Mekah dawuh, apa-apa yang dikisahkan dari apa-apa yang dikisahkan dari baginda Nabi Muhammad, kalau itu sudah di luar nalar akalmu, maka resapi dengan iman. Tidak bisa diterima dengan iman, maka tawakal. Pasrah saja tapi percaya. Karena kok Nabi tidak mungkin berbohong, berdusta, ngarang tidak. Karena Nabi nggak mimpi. Nabi itu nggak pernah mimpi. Nabi itu cerdas, cerdasannya bukan dari akalan, langsung melalui wahyu, bimbingan atas malaikat Jibril. Beda kecerdasan Nabi dengan wali, berbeda. Kecerdasannya para wali itu dengan akalnya. Makanya banyak peninggalan para wali karangan kitab-kitabnya. Nabi nggak ada kitab karangan Nabi itu nggak. Kalau ada ini membahayakan, dikirain Nabi suka mengarang. Tapi para wali juga mengarang kitab itu juga tidak di luar syariat Islam. Ya atas ucapan Kanjeng Nabi itu di buku, disusun yang buku-buku ini semua tercipta lah ya ini. Nanti ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu disebutnya apa al-qum, Nabi buta. Nabi Muhammad itu buta huruf. Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis, tidak bisa. Loh, katanya Nabi cerdas. Nabi itu fatona, cerdas, tapi kecerdasannya itu dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi ya jelas itu dari Allah. Kalau Nabi Muhammad atau para nabi itu cerdas, Nabi Muhammad yang kita bahas itu cerdas, menulis dan bisa membaca, bahaya di agama Islam. Dikhawatirkan Quran ini dikirain karangan atau tulisannya Kanjeng Nabi. Paham? Jadi kalian yang tidak bisa baca, jangan berkecil hati. Yang penting benar bela, ngerti ya? Kanjeng Nabi itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, karena memang dirahasiakan dengan Allah, memang diberikan dengan Allah seperti itu agar menghindarkan fitnah-fitnah wong kafir. Kanjeng Nabi yang sudah jelas buta huruf saja, wong kafir tetap nggak percaya Quran itu karangannya Muhammad, bilangnya begitu. Tapi nyatanya Kanjeng Nabi tidak bisa menulis, tidak membaca. Ngerti? Lah kok iso langsung huruf Quran, yo cerdas. Dikasih tahu langsung hafal gitu. Beda dengan kita. Kita bisa nulis, bisa baca, tapi kalau hafal tolol. Paham? Kanjeng Nabi itu dikasih tahu alif, ba, tak bisa ya ikra, dia langsung hafal. Ngerti? Sahabat juga tahu dulu itu nggak ada fathah, nggak ada huruf ba itu nggak ada titiknya, tak itu nggak ada titiknya, nggak ada dulu. Hurufnya semuanya gundul semua, nggak ada fathah, doma, nggak ada titik. Adanya itu di zamannya Utsman bin Affan. Paham? Nah, jadi kalau kamu mengatakan tahlilan, yasinan, sholat bid'ah, tentu Al-Quran sekarang sebenarnya bid'ah. Karena Al-Quran sekarang tidak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi dulu Quran itu tidak ada titik, tidak ada fathah. Ba itu dengan tak sama hurufnya. Cuma kok orang-orang terdahulu tahu, ya tahu mana kalimat ba yang benar, yang tak itu tahu. Karena saking cerdasnya orang Arab itu mengetahui kosakata, ini alif, ini ba, apa ta, apa sya. Karena ba, ta, sya kan sama, cuma berbeda titik. Kalau zaman dulu nggak ada titik jelas, tapi bisa membedakan gitu. Ngerti? Kalau dia ngomong bid'ah, ya Quran sekarang ini bid'ah. Itu di zamannya Utsman bin Affan. Kanjeng Nabi belum menemukan titik, fathah, doma, nggak ada itu. Makanya jangan dikit membid'ah. Akhirnya mempermudahkanlah kosakatanya itu, sehingga di zaman peperangan itu orang hafal Quran itu banyak yang terbunuh. Sehingga
disusun lah. Akhirnya dipanggil lah di zamannya Sayyidina Abu Bakar, khalifahnya itu disusun. Dari zamannya itu disusun, masih disusun Quran. Tadinya Sayyidina Abu Bakar nggak mau, karena ini tidak dilakukan kajian Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab katakan, ini adalah perkara bid'ah, tapi ini baik untuk umat Islam. Karena kalau tidak, maka apa yang mereka dapatkan umat-umat yang akan datang besok? Mereka tidak tahu Quran. Karena apa? Karena yang hafal Quran sudah banyak yang terbunuh. Dipikir diistighfarakan, Sayyidina Abu Bakar langsung mensujukan, lalu panggil Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu siapa? Yang selalu mendampingi Rasulullah saat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu atau Quran itu, yang nulis Zaid bin Sabit itu. Akhirnya Zaid bin Sabit mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, daripada aku menulis Quran, menyusun Quran yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah semasa hidupnya, lebih baik aku suruh nganu gunung nyakul loh, nguras lah kalau itu datari gunung ngono loh. Apa ya bahasane ngono nih? Ya apa? Datari gunung, nanti datari gunung. Ngeruk tak? Ngeruk, ya ngeruk. Daripada saya nyusun Quran, karena di masanya Kanjeng Nabi aku tidak pernah diperintahkan, lebih baik aku apa? Ngeruk. Tapi orang ngeruk sih ya bahasanya kira-kira ngono lah ya. Ngeruk gunung. Ini adalah bebanku yang terbesar. Apa Sayyidina Abu Bakar bilang? Saya pun demikian berkata. Tapi tidaklah kamu lihat 70 orang yang hafal Quran terbunuh saat perang. Begini-gini ya sudah, baru disusun. Apa di situ? Kelopak kurma, batu, kain dikumpulin jadi satu. Udah, ini yang pertama kali ditulis, ini udah tersusun. Nah, diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar, disimpan. Sayyidina Abu Bakar wafat, baru di rumah Sayyidatina Aisyah. Akhirnya langsung diberikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua. Baru Sayyidina Umar bin Khattab wafat, diberikan kepada Sayyidatina Hafsah, putrinya, itu dinikahkan dengan Sayyidina Utsman. Rasulullah habis itu dipasrahkan, udah itu langsung diberikan kepada Sayyidina Utsman. Nah, di zaman Sayyidina Utsman ini cetak-cetakan sudah mulai ada perkembangan, ngerti perkembangan zaman. Baru dicetaklah Quran. Di situ ada tandanya. Quran itu dulu banyak yang membaca, sehingga dikasih tanda lah huruf nun. Nah, nun itu maksudnya adalah Quran tanda dari Utsmaniyah. Ngerti? Ada fathah, ada doma, itu lebih mempermudahkan kita. Kalau kita ikut zaman Kanjeng Nabi, kita nggak akan bisa baca mana mana ba, mana nun, mana sya, ini nggak tahu. Mana dot, mana kop, nggak tahu. Paham ya? Nah, itu. Baru diperalat lagi oleh Sayyidina Ali. Nah, muncullah, terciptalah ilmu nahwu sorof, bahasa kitanya, ilmu alat. Sangat penting itu kosakata.